Oke, kakak-kakak, apa suara saya terdengar? Terdengar. Oke, sebelum kita memulai, boleh Kak Indo Parma untuk pimpin doa, Kak. Kak, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran pada sore hari ini, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Indo. Sebelumnya saya izin share screen dulu. Apakah sudah tampil kakak-kakak? Sudah. Oke, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Ya, seperti biasa, kakak-kakak, sebelum kita memulai kegiatan, kita ada kesepakatan bersama. Yang pertama, menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand terlebih dahulu sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini yang pertama, kakak-kakak sekalian dapat memahami 3 karakter utama dari kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian kakak-kakak juga mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Terus yang terakhir, kakak-kakak mampu memahami menyusun program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Nah, untuk agenda sesi kita hari ini yang pertama itu adalah backward design, kemudian pengembangan kurikulum PJOK, dan yang terakhir adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara dan juga kurikulum Merdeka. Nah, yang pertama ini adalah backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Nah, ini ada pertanyaan kakak-kakak sekalian. Menurut kakak-kakak, dari skala sampai 10 ini, kira-kira berapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Boleh kakak-kakak sekalian jawabannya kakak-kakak tulis di kolom chat. Dari skala 1 sampai dengan 10, berapa? Seberapa dalam pemahaman kakak-kakak sekalian tentang kurikulum PJOK? Silakan kakak-kakak dituliskan di kolom chat. Kak Pabel A5. Oke.
kakak-kakak yang lain. Kak Indo Parma 3. Dendi 4. Kak Ririn 4. Kak Silpi 2. Oke, satu lagi ya Kak Alpi yang belum ya. Oke, saya coba ke Kak Silpi dulu. Kenapa kok 2? Ada apa dengan angka 2 Kak Silpi? Boleh di open mic Kak. Ya Kak. Boleh Kak Silpi diceritakan dengan angka 2-nya ada hal apa yang membuat kakak kurang memahami tentang kurikulum itu di bagian apa? Kurikulum PJOK yang saya belum pahami itu tentang pengembangan kurikulum, kemudian untuk melakukan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Apalagi kurikulum Merdeka ini lebih menekankan pada IT Kak. Nah, sedangkan pemahaman saya tentang IT itu masih sangat kurang. Terima kasih. Oke. Coba saya mau ke Kak Pabelita dulu. Di sini ada angka 5 dari Kak Pabel. Boleh Kak Pabel? Oke, baiklah. Nah, terima kasih kepada Kak Rido. Mengapa saya memilih di angka 5? Saya sudah sejauh ini sudah berusaha menerapkan kurikulum PJOK yang berdiferensiasi, yaitu dengan berusaha memanfaatkan teknologi kepada peserta didik. Itu pada saat saya melakukan pembelajaran, saya eh, berusaha mengenalkan teknologi dan mengenalkan pembelajaran berdiferensiasi. Misal, ketika saya materi poli, saya akan tunjuk siswa atau bertanya kepada siswa, kira-kira tolong tanya kepada diri kalian. Kalian itu mampunya di bidang apa? Apa servis, passing bawah, passing atas, dan kalian silakan membuat kelompok berdasarkan keinginan yang atau kemampuan yang kalian miliki. Itu, Kak. Terima kasih. Oke. Oke, ini kakak-kakak jawabannya ada di sini. Nah, silakan kakak-kakak menjawab kembali. Apa sih tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolahan kakak-kakak atau di sekolah kita masing-masing? Boleh kakak-kakak dijawab di kolom chat. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah?
Oke, kakak-kakak silahkan dijawab di kolom chat tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah kita masing-masing. Mengembangkan fisik, mental, sosial, dan keterampilan motorik siswa. Oke, Kak Silpi. Kak Ririn mengembangkan anak secara keseluruhan, baik fisik, mental, sosial, kemampuan fisik ke Indofarma. Kak Alpi mengembangkan aspek setelah seminggu pelajaran. Oke. Jadi kakak-kakak sepakat lebih banyak jawaban kakak-kakak yang ialah untuk mengembangkan keseluruhan yang dimiliki anak, baik itu fisik, mental, sosial, dan juga keterampilan motorik. Oke, kakak-kakak, kita coba lihat jawabannya. Nah, ini. Menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka 2024, pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam satu, mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh percaya diri, kompetensi, dan kreativitas. Kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Kemudian menanamkan apresiasi dan pengembangan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Sebentar, Kakak. Nah, kakak-kakak sekalian, di sini ada hal baru yang mungkin kita pelajari untuk hari ini adalah hal baru, yakni tentang kurikulum. Nah, kalau kita kaitkan dengan pembelajaran kita PJOK, apa sih yang dimaksud dengan kurikulum itu? Mungkin kakak-kakak ada yang ingin menyampaikan elaborasinya tentang apa itu kurikulum, boleh Resen. Ya, Kak Pabel, silahkan. Nah, baiklah, kurikulum itu merupakan sebuah rencana yang berisi dengan tujuan, isi, bahan ajar, itu Kak. Oke, ada lagi? Ya Kak, ini Kak. Ya, kurikulum itu seperangkat suatu rencana pengaturan mengenal bahan pelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Oke. Ada lagi kakak-kakak? Kak Silpi, silahkan Kak Silpi. Kalau menurut saya kurikulum itu adalah suatu acuan
untuk memulai suatu proses pembelajaran, Kak. Acuan kita seperti itu. Terima kasih. Oke, acuan. Ada lagi yang lain kakak-kakak? Oke, Kak Ririn, silahkan Kak Ririn. Oke, kalau menurut saya kurikulum PJOK itu adalah kurikulum yang menerapkan pembelajaran intrakurikuler, gitu Kak. Oke, jadi intinya sebagian besar kita sepakat bahwa kurikulum itu adalah dasar utama untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Oke, kakak-kakak, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita bedah terlebih dahulu apa sih kurikulum itu. Pada dasarnya yang disampaikan oleh kakak-kakak tadi itu sudah mendekati ataupun sudah sama, hanya saya hanya menguatkan bahwa kurikulum itu kalau kita analogikan itu adalah sebagai jalan raya. Nah, tinggal kemana kita akan mencapainya jalan ini. Tapi perlu kakak-kakak ketahui bahwa di setiap perjalanan itu pasti memiliki rambu-rambu yang perlu kita patuhi. Baik itu kapan kita harus berhenti, kapan kita harus melanjutkan perjalanan. Nah, itu termuat di dalam kurikulum. Nah, kurikulum ini juga kakak-kakak dia disusun itu berdasarkan persetujuan masyarakat. Dalam hal ini untuk kita itu diwakilkan oleh para pejabat-pejabat yang memang memiliki kemampuan secara ideologisnya mereka memang menguasai bidang itu. Dalam hal ini yang berada di kementerian. Nah, kurikulum itu adalah artinya apa? Kurikulum ini adalah jalan untuk mencapai tujuan. Tinggal bagaimana kita melaksanakan. Ya, di sana ada rambu-rambu kemana kita akan berhenti, kapan, kemudian kita akan melanjutkan kapan, kemudian muatannya seberapa, apakah dia bisa menahan beban berat, ataukah dia hanya mampu untuk mengangkat beban kendaraan itu saja. Itu adalah kurikulum. Nah, kalau kita kaitkan dengan kita sekarang, ya ini pembelajaran PJOK, artinya kurikulum ini yang bergerak di PJOK saja. Artinya apa? Dia ada pemberhentian, kemudian ada aturan-aturan yang perlu kita cermati dan kita sepakati. Contohnya adalah untuk kurikulum merdeka ini kita ada pemberhentian di tiap-tiap fasenya. Untuk fase A itu sampai di kelas 2, kemudian fase B itu sampai di kelas 4, fase C itu sampai di kelas 6. Kemudian kalau untuk fase D batasnya di mana itu kakak-kakak? Mungkin ada yang tahu. Fase D, E dan PAUD. F. Di PAUD, Pak. Oke. Yang lain kakak-kakak? Pembagian ataupun pit stopnya lah. Kalau misalnya kita bicara itu pit stopnya, pemberhentiannya, halte. Kalau di jalan raya itu namanya halte. Tempat pemberhentian dari tiap-tiap fasenya. Kelas 7, 8, 9, Kak. 7, 8, 9 masuk di fase D. Iya, Kak. Jadi kalau fase E-nya kakak? Kalau fase E batasnya sampai di 10. kelas 10 ya, kelas 10 oke. SMA. Kelas 10 jadi artinya kelas 12 itu batas fase F. Nah, itu adalah kurikulum kakak-kakak. Kurikulum kita PJOK. Artinya apa? Sesuai dengan
strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk partisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani. Artinya apa, kakak-kakak, bahwa kurikulum yang kita pakai untuk saat ini itu adalah batasan-batasan kita. Guru SD, anak-anak SD itu tidak bisa kita berikan pembelajaran yang diikuti oleh anak-anak SMP. Atau kelas 1, kelas 2 tidak bisa kita berikan materi kelas 5 dan 6 atau kelas 4. Karena apa? Karena memang fasenya dan kebutuhan geraknya itu masih berbeda. Oke, kakak-kakak, jadi untuk kurikulum seperti itu ya kakak-kakak, ya gambarannya bahwa kurikulum itu adalah jalan yang mengatur semua aktivitas lalu lintas. Artinya tinggal bagaimana kita menggerakkannya untuk mencapai tujuan. Di sana kita kalau ada pemberhentian ya kita berhenti, kalau misalnya kita tidak boleh berhenti ya artinya kita tidak boleh berhenti. Oke, kakak-kakak sekalian, setelah ini kita akan berdiskusi. Nanti teknisnya ialah boleh kakak-kakak tuliskan di kolom chat atau menyampaikan pendapatnya secara langsung. Ini pertanyaannya ada di sini kakak-kakak. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sekalian sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Boleh kakak-kakak mau berdiskusi atau menuliskan di kolom chat tentang pemahamannya. Apakah kakak-kakak selama ini sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan sebelum kita ke selanjutnya. Boleh langsung disampaikan pendapatnya, boleh juga dituliskan di kolom chat untuk jawabannya. Oke, sedikit banyak sudah memahami. Yang sudah menjadikan kurikulum sebagai acuan untuk proses pembelajaran, karena tanpa kurikulum proses pembelajaran tidak akan terencana. Oke. Pertanyaannya kakak-kakak ya, tujuan dari mata pelajaran kita seperti PJOK, tujuannya selain dari membuat bugar peserta didik apa? Jadi tujuan ini adalah tujuan selama berbeda ya kakak-kakak ya, tujuan mata pelajaran dengan tujuan pembelajaran. Ini tujuan secara umum. Secara umum artinya mata pelajaran kita PJOK apa tujuannya,
Dan apakah itu dijadikan acuan dalam setiap penyampaian materi pembelajaran? Tujuan pembelajaran. Oke. Untuk tujuan mata pelajaran PJOK kita ini adalah mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani. Bukan hanya mengembangkan fisik saja, melainkan juga mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan secara keseluruhan. Itu adalah perkembangan tujuan dari mata pelajaran kita PJOK. Nah, apakah itu sudah kakak-kakak implementasikan, sudah kakak-kakak pahami, dan sudah dijadikan acuan atau belum? Ya, Kak Dendi sedikit banyak mengetahui. Sedikit demi sedikit harus mengikuti perubahan kurikulum. Oke. Nah, kakak-kakak, setelah kakak-kakak menjawab pertanyaan yang pertama, jika kita kaitkan dengan kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan itu bisa kita capai? Dari tujuan mata pelajaran. Dalam konteks kurikulum ini, kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan yang kita inginkan bisa kita capai? Oke, Kak Alpi sudah memahami dan sedikit demi sedikit sudah menggunakan ya. Lalu kalau kita hubungkan dengan kurikulum merdeka ini, apakah bisa tercapai kakak-kakak dari tujuan mata pelajaran kita?
Oke, sebagian sudah mulai memahami dan menggunakan tujuan mata pelajaran untuk acuan dalam proses pembelajaran. Oke. Nah, kira-kira ini bisa nggak kakak-kakak kita capai dari tujuan mata pelajaran kita? Kak Silpi tentu bisa, karena di kurikulum Merdeka, guru dan siswa dibebaskan berinovasi di dalam proses pembelajaran. Oke. Nah, kakak-kakak, jawabannya ada di sini. Mengapa kita harus mengetahui tujuan dari mata pelajaran kita? Ini jawabannya. Karena memahami tujuan umum itu penting sebagai acuan untuk memahami muara pelajaran. Nah, kenapa kita harus tahu ini kakak-kakak? Kenapa? Karena tujuan akhir dari pembelajaran itu kita tidak akan tahu ketika kita tidak memahami tujuan dari umumnya, dari segi umum. Untuk mencapai tujuan umum ini ke dalam CP dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP. Nah, artinya apa? Kakak-kakak, dari tujuan umum ini sudah dirumuskan dan jadilah CP. CP ini ketika sudah sampai di sekolah atau sudah sampai kepada kita guru, itu boleh lagi kita bedah menjadi TP. CP ini adalah capaian pembelajaran dan TP ini adalah tujuan pembelajaran. Oke, kakak-kakak, bagaimana kita memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Kenapa timbul pertanyaan seperti ini, kakak-kakak? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas yang harus dilakukan. Nah, mungkin dari kakak-kakak sekalian ada yang memiliki kiat-kiat agar apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita tercapai. Kita tidak melebar kemana-mana. Artinya apa yang sudah kita rumuskan, apa yang sudah kita rencanakan, tujuannya tercapai. Dan memang benar-benar berfokus pada satu tujuan pembelajaran. Mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapat. Boleh, kakak, silakan. Oke, kakak-kakak. Nah, untuk saat ini, oke, Kak Indo, silakan. Oke Kak, terima kasih atas waktunya Kak. Menurut aku Kak, memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar menyasar tujuan pembelajaran itu melalui penilaian akhir Kak. Penilaian akhir yang sudah dibuat sebelumnya, target-targetnya gitu. Terima kasih Kak. Oke, artinya Kak Silpi, boleh silakan Kak Silpi. Kalau menurut saya Kak, kita harus membuat rencana pembelajaran terlebih dahulu ataupun modul ajar yang akan kita ajarkan. Terima kasih Kak. Oke, dari Kak Silpi tadi adalah menyusun rencana pembelajaran terlebih dahulu, kemudian dari Kak Indo Parma tadi kita melihatnya berada asesmen ya, asesmen di akhir
kegiatan pembelajaran. Oke, kakak-kakak, kita lihat jawabannya. Nah, ini dia jawabannya. Nah, bagaimana agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran? Inilah jawabannya, kakak-kakak. Kita menggunakan ada yang namanya proses backward design dalam pengembangan kurikulum. Secara umum melalui 3 tahapan ini. Nah, backward design inilah yang membantu kita sebagai guru untuk yang pertama agar tujuan pembelajaran itu tidak melebar kemana-mana, kakak-kakak. Nah, kita menggunakan backward design. Apa sih backward design itu? Mungkin ada yang sudah membaca tentang backward design itu seperti apa? Izin Kak, Ya, silakan Kak. proses backward design itu merupakan kerangka desain yang dimulai dengan menentukan tujuan pembelajaran, kemudian diikuti dengan menentukan penilaian, dan terakhir merencanakan kegiatan pembelajaran. Ya, ini yang menjadikan berbeda dari forward design itu apa Kak? Mungkin kakak tahu, bisa sedikit memberikan ininya dengan rekan-rekan yang lain dan kakak. Backward design bedanya dengan forward design itu artinya yang selama ini kita pakai itu adalah forward design. Nah, kakak-kakak sekalian, backward design ini yang menjadikan dia berbeda itu hanya satu komponen. Hanya satu komponen. Kalau selama ini kakak-kakak sekalian sudah menulis CP sudah ada, kemudian mengidentifikasi CP lalu menentukan TP, sudah biasanya kakak-kakak langsung merencanakan dan strategi pembelajaran. Nah, tapi untuk kali ini kakak-kakak sekalian ketika menyusun RPP ataupun ketika kakak-kakak ingin menyusun RPP ataupun modul ajar menggunakan backward design ini, penilaian ataupun asesmennya kakak-kakak sekalian. Asesmennya yang tadinya di paling belakang, ini kita munculkan di paling awal. Gunanya apa? Gunanya agar pengalaman belajar dan strategi pembelajaran kita itu tidak melebar kemana-mana. Nah, pada dasarnya kakak-kakak sekalian, backward design ini adalah kakak-kakak analoginya seperti ini. Kakak-kakak sudah memiliki medannya seperti apa. Nah, jadi kakak-kakak sudah ada antisipasi. Contoh, kakak-kakak ingin pergi ke Muara II. Kakak-kakak tahu medannya seperti apa. Mungkin jalan banyak berlubang, mungkin juga nanti akan terjebak hujan. Bagaimana cara kakak-kakak biar sampai tepat waktu tanpa ada halangan? Artinya halangan itu bisa kakak-kakak lewati, tapi sampai dengan tepat waktu. Oke, halo, cek. Apa masih Kak? Apakah suaranya sekarang sudah jelas, Kak? Masih jelas kan? Sudah jelas, ya? Oke. Artinya kakak-kakak bahwa backward design ini kita susun, kita menentukan dulu tujuannya. Kita menentukan tujuannya, kemudian kita menelaah apa sih rintangan yang bakalan kita hadapi ke depannya. Analoginya seperti itu. Nah, ketika kita tujuan kita sudah ada, kemudian perkiraan untuk rintangan yang
bakalan kita hadapi di depan nanti untuk mencapai tujuan kita sudah tahu. Untuk otomatis secara tidak langsung kita akan memiliki rencana kalau seandainya terjadi hujan, maka yang perlu saya persiapkan adalah mantel. Ketika banyak jalan berlubang dan becek, tentu saya harus memiliki sepatu boot. Nah, itulah yang namanya backward design, kakak-kakak. Nah, nanti ini adalah jawaban dari sini tadi, kakak-kakak. Kita melakukan pembelajaran yang memang benar-benar tujuan pembelajaran itu adalah fokus utama kita. Dengan cara yaitu tadi, kita meletakkan asesmennya di awal terlebih dahulu sebelum kita merancang pengalaman pembelajaran. Jadi kita merancang mau seperti apa penilaian yang akan kita lakukan. Nah, penilaian ini kenapa dia berada di bawah tujuan pembelajaran? Karena inilah tujuan untuk mengetahui sudah tercapai atau belum dari tujuan pembelajaran yang kita buat. Oke, kakak-kakak ya. Nah, jawabannya di sini. Ini adalah pesan kuncinya, bahwa backward design adalah merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu kita, guru-guru, menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan juga penilaian. Nah, inilah. Artinya kakak-kakak, kalau misalnya kakak-kakak tidak ingin melebar kemana-mana, proses pembelajaran, berfokus pada tujuan pembelajaran, kita menggunakan backward design. Oke, kakak-kakak sekalian, kita ke aktivitas kedua, yakni penyusunan program PJOK. Nah, kakak-kakak sekalian, kurikulum berbasis standar manakah yang benar definisi di bawah ini? Kurikulum itu, apakah kurikulum itu merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan, ataukah buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum? Nah, ini artinya kalau kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan, artinya bukan basis kurikulumnya. Kemudian buku teks peserta didik dapat dikatakan suatu kurikulum, itu bukan. Kurikulum itu ialah standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Inilah yang dimaksud dengan kurikulum. Artinya apa, kakak-kakak? Kurikulum itu bukan saja hanya melulu untuk bagaimana peserta didik itu mengetahui keterampilan, menguasai keterampilan gerak saja, atau mereka menguasai pemahaman materi saja. Tapi kurikulum itu adalah yang menjadikan peserta itu menguasai 3 aspek: keterampilan, pengetahuan, dan juga dari sikap. Nah, kakak-kakak, komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka. Pertama itu ada struktur kurikulum. Artinya ada bagian-bagian dari kurikulum itu sendiri. Kemudian yang kedua ada capaian-capaian pembelajaran. Kemudian ada proses pembelajaran dan juga asesmen. Kemudian ada penggunaan perangkat ajar. Serta yang terakhir itu ada kurikulum satuan pendidikan. Nah, ini kakak-kakak sekalian bahwa komponen kurikulum ini, satuan pendidikan ini dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan. Terdiri dari karakteristik suatu pendidikan, visi, misi, dan juga tujuan pendidikan, pengorganisasi pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Nah, kakak-kakak sekalian, perlu kita ketahui bahwa kurikulum ini kita sesuaikan, apalagi ini adalah kurikulum merdeka. Kita sesuaikan dengan karakter daerah kita masing-masing. Mungkin untuk di daerah Pulau Beringin dengan di daerah Muara II itu karakter satuan pendidikannya akan berbeda.
visi dan misinya juga akan beda, serta tujuan sudah otomatis berbeda. Nah, komponen kurikulum inilah yang akan kita jadikan acuan. Jadikan acuan untuk proses pembelajaran. Nah, kurikulum satuan pendidikan itu komponen kurikulum pendidikan yang dikembangkan dan digunakan satuan pendidikan, terdiri atas karakter tadi sudah. Oke, kakak-kakak. Nah, ini mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Mungkin ada yang mau menyampaikan elaborasinya kakak-kakak, mengapa kurikulum operasional itu berbeda antar satuan pendidikan. Oke, kakak-kakak, ada yang mau menyampaikan elaborasinya tentang mengapa kurikulum itu tiap satuan pendidikan itu berbeda? Oke, kakak-kakak. Jadi jawabannya sebenarnya sudah saya katakan di awal bahwa kurikulum operasional ini dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik. Konteks ini dalam artian karakter daerah dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira. Kakak-kakak dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Nah, ini kakak-kakak. Artinya kurikulum operasional itu kita sesuaikan dengan keadaan lingkungan kita serta kebutuhannya. Kenapa di sini ada kebutuhan peserta didik yang perlu kita sesuaikan? Karena kebutuhan tiap peserta didik dan juga tiap di satuan pendidikan itu akan berbeda. Tidak terlalu jauh kita mengambil sampel mungkin sekolah A dengan sekolah B di kecamatan yang sama itu memiliki kebutuhan pembelajaran PJOK-nya yang berbeda. Nah, ini kabar gembiranya. Mengapa di sini ada kabar gembira, kakak-kakak sekalian? Karena kita selama ini, kakak-kakak, biasanya di sini ada yang dari biasanya SMP dengan SMA yang ikut dalam tim perumusan kurikulum sekolah. Mungkin ada kakak-kakak? Adakah yang masuk dalam tim perumusan kurikulum atau tim penyusun kurikulum? Belum, Kak. Saya tidak, Kak. Oke, ya biasanya kan kurikulum yang biasa kita pakai saat ini adalah kurikulum nasional. Kenapa dikatakan kurikulum nasional? Karena itu sudah ada dari dinas dan kita hanya mengganti nama satuan pendidikan kita saja. Biasanya seperti itu. Nah, untuk saat ini kakak-kakak sekalian, kakak-kakak sudah bisa menyesuaikan. Ketika kakak-kakak mengambil suatu kurikulum, menyusun kurikulum itu, kakak-kakak sudah bisa menyesuaikan dengan budaya atau karakter dari tempat kakak mengajar. Dan juga di mana peserta didik, budaya dan karakter ya. Budaya gerak dan karakter peserta didiknya. Oke, kakak-kakak. Nah, di sini kakak-kakak mungkin ada cerita, boleh nanti siapa yang mau duluan untuk bercerita silahkan open mic tentang ketika kakak-kakak menyusun kurikulum atau menentukan modul pembelajaran. Boleh kakak-kakak. Apa yang menjadi acuan? Seperti apa prosesnya?
Nah, ini kakak-kakak. Boleh untuk berbagi cerita sedikit kakak-kakak dengan yang lain. Silahkan, boleh raise hand. Oke, Kak Zaki, silakan Kak Zaki. Bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Artinya kakak-kakak merancang pembelajarannya. Boleh ditulis saja di kolom chat kalau tidak kakak-kakak. Kalau ada yang mau langsung menyampaikan secara langsung boleh. Ya, silakan Kak Silpi. Oke, izin kakak-kakak. Kalau saya ada beberapa tahapan Kak yang saya lakukan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi tujuan pembelajaran, kemudian menganalisis kebutuhan siswa, merencanakan aktivitas, kemudian mengembangkan penilaian dan evaluasi serta refleksi Kak yang terakhir. Kakak-kakak yang lain mungkin ada yang punya pengalaman tentang bagaimana cara kakak-kakak selama ini merancang program PJOK. Kemudian apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari peserta didik di kelas PJOK. Boleh dituliskan saja di kolom chat kakak-kakak. Menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas. Menyesuaikan kebutuhan dan menganalisis keadaan sarana prasarana. Nah, ini yang paling penting kakak-kakak sekalian, bagaimana cara kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pembelajaran, pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku.
Oke, menyusun pembelajaran yang terukur, spesifik, terukur. Oke, SMART. Oke. Merancang. Oke, Kak Fabel. Sesuai dengan keadaan siswa di sekolah. Saya menjadi lebih ke mental. Yang menurut saya memang harus saya kembangkan lagi untuk peserta didik. Oke. Silpi. Oke, ini ada pertanyaan nomor 3, kakak-kakak. Kak Silvi menekankan pada siswa bahwa tidak bisa melakukan yang saya teruskan, harus berani untuk maju. Oke. Memahami konteks dan tujuannya terlebih dahulu, kemudian merancang materi pembelajaran. Oke, kakak-kakak yang lain. Kak Fabel mengintegrasikan dengan cara identifikasi dan refleksi semua pengalaman sehingga mendapatkan ide baru dalam pengembangan kurikulum. Oke. Nah, kakak-kakak, ini jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas tadi. Ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK di sekolah kita masing-masing. Yang pertama itu kebutuhan dan karakter peserta didik sudah, artinya sudah jelas ya kakak-kakak ya, kebutuhan itu seperti apa. Kebutuhan peserta didik itu pasti akan mengikuti karakternya. Karakter yang dimaksud di sini adalah lingkungan alamnya. Kemudian untuk lingkungan ini maksudnya antara yang berada di pesisir pantai dengan yang berada di perkotaan ataupun berada di perbukitan, karakter peserta didiknya pasti akan berbeda.
kemudian kebutuhannya juga pasti akan berbeda. Konteks masyarakat. Nah, konteks masyarakat ini artinya budaya masyarakat di tempat pembelajaran PJOK itu berlangsung itu seperti apa. Tentu untuk satu daerah dengan daerah lain, kegiatan masyarakatnya ataupun budayanya yang berkembang di sana pasti akan berbeda. Nah, ini salah satu yang mempengaruhi pengembangan program PJOK juga. Kemudian waktu ini artinya kapan, zamannya seperti apa. Karena seperti saat ini zaman selalu berubah. Terkadang 2-3 tahun ke depan kita tidak tahu seperti apa perkembangan yang akan terjadi. Nah, ini alokasi jam pelajaran. Ini juga sangat mempengaruhi untuk pengembangan program PJOK, karena seperti yang kita tahu bahwa alokasi jam pelajaran ketika kita ingin menyampaikan pembelajaran PJOK, terkadang kita banyak kendalanya di sini. Materi kita masih banyak, kemudian pembelajaran sudah harusnya berganti dengan pembelajaran yang lain. Ini termasuk salah satu faktor juga yang menjadi faktor yang bisa mempengaruhi pengembangan program PJOK. Kemudian cakupan dan tahapan. Nah, cakupan ini ruang lingkup materi. Ruang lingkup materinya seperti apa, kemudian tahapan ini adalah langkah-langkah dari tiap proses pembelajaran. Tentu cakupan ini antara materi satu dengan materi yang lain itu akan berbeda, kakak-kakak. Kemudian tentu untuk strategi ini juga sangat berpengaruh. Kita ambil contoh di CP, cakupan materinya adalah gerakan lokomotor dan non-lokomotor. Kita ambil saja berjalan. Nah, tapi di dalam CP itu tidak ditentukan seperti apa latihan ataupun keadaan yang ingin kakak-kakak sampaikan. Itu semuanya dikembalikan kepada kakak-kakak sekalian, bagaimana kakak-kakak mengembangkan imajinasi kakak-kakak sekalian dalam menyampaikan materi jalan. Oke, itu untuk cakupan dan juga tahapan. Kemudian ada lagi teknologi, sudah jelas ya kakak-kakak ya. Untuk kurikulum kurikulum Merdeka ini, kita pemanfaatan teknologinya lebih digalakan lagi ataupun lebih diutamakan. Oke kakak-kakak sekalian. Nah, ini karakter utama dari kurikulum Merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Artinya artikulasi. Nah, menurut kakak-kakak sekalian, kata kunci apa yang berulang kali telah kita bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Boleh dituliskan di kolom chat kakak-kakak. Kata apa sih yang sering yang berulang-ulang kita bicarakan atau kita bahas di modul ini? Boleh, silakan kakak-kakak tulis di kolom chat. Yuk kakak-kakak, kira-kira kata kunci apa? Kata apa? Bukan kata kunci apa yang paling sering kita ulas dalam
mengembangkan kurikulum PJOK. Oke. Kata yang sering muncul ya kakak-kakak ya. Ini maksudnya ini kata kunci ini adalah kata yang sering muncul yang berkaitan dengan materi yang kita bahas hari ini, yaitu pengembangan kurikulum PJOK. Berpihak kepada peserta didik, kebutuhan dan karakter peserta didik, Kak Zakaria. Ada lagi kakak-kakak yang lain? Oke, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kemampuan peserta didik. Oke. Nah, kakak-kakak, inilah kunci yang paling sering kita bahas dari tadi ialah nih. Yang pertama itu kita fokus pada materi esensialnya. Esensial ini artinya materi utama, materi pokok. Dari yang kita bahas di awal, materi pokok kita adalah mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Nah, inilah yang dari tadi kita bahas dan berulang-ulang kali kita kaitkan dengan kurikulum merdeka. Karena apa? Karena tujuan dari kurikulum merdeka ini adalah pembelajaran tadi. Begitu juga kita harus memiliki fokus pada esensi materi ataupun isi dari materi yang kita sampaikan. Untuk apa? Ya ini tadi tujuannya ialah kompetensi dan karakter peserta didik itu dapat berkembang dengan baik. Nah, setelah itu kita mengembangkan kompetensi dan karakter tadi, artinya lanjutan dari fokus kita pada esensi nanti berdampaknya pada pengembangan karakter. Nah, pengembangan karakter ini ternyata ada sosial, emosi, dan moral dari peserta didik. Nah, bagaimana cara kita melakukannya? Itu pemerintah memberikan kepada kita kebebasan, fleksibilitas pembelajaran. Artinya apa fleksibilitas pembelajaran ini? Kita bisa menyesuaikan kakak-kakak dengan karakter ataupun dengan daerah kakak-kakak masing-masing. Antara Kisah, kemudian Pulau Beringin itu bisa disesuaikan. Yang penting sesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakter satuan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Artinya kakak-kakak diberikan kebebasan dalam menentukan model pembelajarannya seperti apa. Karena apa? Karena itu sudah disesuaikan dengan tempat ataupun lingkungan tempat kakak-kakak sekalian mengajar. Karena kakak-kakak mengajar intinya adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Oke, kakak-kakak, mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkan dengan karakteristik kurikulum merdeka. Nah, saat ini kakak-kakak, nanti kita diskusi, materi diskusinya ini
materi diskusinya, lalu kita kaitkan dengan kurikulum mereka. Apakah benar apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan ialah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik secara manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, kakak-kakak, ketika kita melihat kalimat seperti ini, apa sih yang menjadi yang terlintas di pikiran kakak-kakak sekalian? Boleh dibagikan sedikit menurut pemahaman kakak-kakak tentang pendapat dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, bukan hanya sebagai manusia, tapi juga sebagai anggota masyarakat. Dia diteruskan lagi bahwa pendidikan itu dapat menuntun tumbuh atau kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Nah, pendidikan yang biasa kita lakukan, yang bisa kita berikan pada anak-anak ini, itu cuma dapat membantu anak-anak yang tadi tidak tahu menjadi tahu, yang apa menjadi hak mereka sesuai dengan usia, itu yang mereka dapatkan. Contoh, makanya tadi di atas kita dibatasi dengan fase-fase Bapak Ibu kakak-kakak sekalian, dari fase A sampai kelas 2, fase B kelas 4 batasnya. Karena apa? Karena pendidikan itu hanya menuntun saja, menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat. Kita tidak bisa agar kita dapat memperbaiki perilakunya, bukan dasarnya ya, bukan fundamental dari anak itu sendiri, dan tumbuh kekuatan kodratnya. Nah, inilah yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Oke, kakak-kakak sekalian, boleh siapa yang ingin menyampaikan pemahamannya ataupun elaborasinya berkaitan dengan pendapat dari Ki Hajar Dewantara? Silakan kakak-kakak. Silakan kakak-kakak, boleh raise hand ataupun mic. Ada kakak-kakak? Oke kakak-kakak, ini kita berada di sesi akhir. Sebelum kita mengakhiri sesi, prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita sudah tahu bersama-sama bahwa
karakter dari kurikulum Merdeka itu seperti apa, kemudian keterkaitannya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian kakak-kakak juga sudah mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Kakak-kakak juga mampu menyusun program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Oke, sebelum kita ke penghujung, saya minta 2 ataupun 3 orang menyampaikan refleksi tentang hari ini. Boleh kakak-kakak siapa yang ingin menyampaikan refleksinya untuk kegiatan kita hari ini? Izin Kak. Ya Kak Silpi, boleh silakan. Saya akan mencoba. Jadi setelah mempelajari modul ini tentunya saya dapat memahami betul apa itu kurikulum, apa itu kurikulum Merdeka, dan juga dari pendapat Ki Hajar Dewantara tadi sangat masuk kepada saya Kak, bahwasannya kita sebagai guru itu merupakan salah satu penghantar pada peserta didik kita dari yang tidak baik menjadi lebih baik, dari yang tidak berilmu menjadi yang berilmu, dari yang tidak beradab menjadi yang beradab. Dan kita pun dituntut untuk tidak memilih-milih siswa itu, baik itu siswa nakal, siswa itu ekonominya kurang. Jadi di situ kita sebagai guru harus meratakan semua itu di dalam menyampaikan proses pembelajaran. Terima kasih Kak. Oke, ada lagi kakak-kakak yang lain, boleh? Oke, silakan Kak Zakaria. Terima kasih Kak Rido. Di sini saya akan mencoba menambahkan dari jawaban dari Kak Silpi. Di refleksi pada pembelajaran kita pada sore ini, saya menangkap di sini kita dengan belajar modul ini, saya mengetahui karakter-karakter peserta didik menurut fase-fase A, B, C, D, dan E. Dan yang kedua, saya mengkaitkan kata Kak Silpi tadi seperti kata Pak Ki Hajar Dewantara, yaitu sebagai pendidik hanya dapat mempertajam karakter-karakter peserta didik dan tidak bisa mengandalkan pada pembelajaran sekolah saja, karena peran orang tua dan lingkungan sangatlah berpengaruh. Yang selanjutnya, di modul ini saya lebih mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK pada kurikulum Merdeka. Dan yang terakhir Kak Rido, saya dari modul ajar ini lebih mampu memahami penyusunan program PJOK. Terima kasih Kak Rido. Oke, terima kasih Kak Zakaria. Ada lagi yang ingin menambahkan kakak-kakak? Tentang apa yang sudah mungkin saya mau dengar dulu refleksi dari Sri Kandinya ini. Boleh Kak Ririn atau Kak Pabel untuk menyampaikan apa saja yang sudah di Kak Ririn sepertinya yang hari ini kurang bersuara sepertinya. Boleh Kak Ririn. Mohon maaf Kak, kurang aktif mungkin hari ini. Ini lagi ngomong anak. Oh iya. Iya, lagi sakit Kak.
Alasan. Ada alasan. Pasti Boleh aktif, tapi Kak Ririn disampaikan mungkin sedikit refleksi apa saja yang sudah Kakak tangkap untuk hari ini. mungkin sedikit Kak ya, karena kurang aktif tadi di Zoom. Mungkin untuk refleksi hari ini setelah mengetahui bahwa kurikulum itu seperti kata Kakak tadi katakan bahwa adalah jalan ya untuk menentukan tujuan untuk membuat modul tadi untuk menentukan tujuan pembelajaran tadi sesuai dengan kebutuhan siswa tadi. Mungkin itu Kak. Oke, terima kasih Kak Ririn. Jadi kakak-kakak sekalian kita sepakat ya. Oke Kak Zaki, itu adalah gangguan teknis. Oke, ini ada refleksi juga yang disampaikan oleh Kak Zaki bahwa pendidikan berpusat pada peserta didik. Setiap peserta didik adalah individu unik yang memiliki potensi yang berbeda-beda. Ya, betul ya Kak ya. Ternyata peserta didik kita itu adalah makhluk yang unik. Itu karena karakter mereka yang dihadirkan dalam sekolah itu berbeda-beda. Jadi kita harus menyesuaikan pembelajaran yang akan kita sampaikan. Jadi kakak-kakak, pada dasarnya atau pada intinya bahwa pembelajaran kita hari ini itu ada 3 komponen. Yang pertama itu adalah tentang backward design, bagaimana kita berfokus pada tujuan pembelajaran ketika menyampaikan pembelajaran, yaitu dengan cara meletakkan asesmen itu lebih awal sebelum kita menentukan pengalaman pembelajaran ataupun strategi pembelajaran di awal. Itu adalah konsep dari backward design. Kemudian untuk kurikulum Merdeka, ternyata kurikulum itu kita semua sudah memahami bahwa kurikulum itu ialah jalan yang memiliki rambu-rambu yang tidak bisa kita halanggar sedikit pun, dan memiliki beberapa tempat pemberhentian, baik itu tiap fasenya. Kalau kita kaitkan langsung, tiap fasenya akan berbeda. Seperti SD ada 3 fase, SMP ada 1 fase, dan SMA ada 2 fase. Nah, itu adalah bagian-bagian dari kurikulum. Begitupun dengan ketika kita kaitkan dengan kurikulum PJOK, bahwa kurikulum PJOK ini khusus yang diperuntukkan untuk kita guru-guru PJOK dalam menentukan atau menyusun rambu-rambu ataupun langkah-langkah pembelajaran dengan bagaimana, yaitu tadi salah satunya dengan cara backward design ataupun juga bisa memakai forward design. Nantinya kalau forward design itu kebalikan, ataupun secara konvensional forward design itu yang biasa kita lakukan. Biasanya asesmennya di paling belakang. Kita meletakkan asesmennya di paling belakang. Cuman kalau untuk backward design, kakak-kakak, kita letakkan setelah tujuan pembelajaran. Kemudian ini terakhir, terima kasih. Baik kakak-kakak, sebelum kita mengakhiri kegiatan, boleh salah satu untuk kita open kamera. Kita open kamera dulu. Kita berfoto. Silakan coba Kak Dendi atau siapa yang boleh take picture.
Saya lagi pakai HP, Kak Rido. Mungkin yang lain bisa. Oke, Kak Zakaria boleh dibantu Kak Zakaria. Sinyal di sini Kak, banyak yang tertutup Kak. Oke. Tahan. Oke, thank you. Oh ya, kakak-kakak sekalian, jangan lupa untuk tugasnya diperiksa kembali. Tadi sebagian sudah saya nilai dan sebagian lagi belum. Dan untuk perbaikannya dimohon untuk segera dikumpulkan ya kakak-kakak. Karena kita Maaf, juga Kak Rido. Ya Kak. Untuk melihat ada perbaikan atau tidak bisa dicek di mana, Kak? Saya lihat di LMS tidak ada. Coba dicek di ini Kak, di tugasnya. Itu kalau misalnya ada, biasanya saya kasih instruksi untuk perbaikan. Es gami kan es kesukaanku. Wah, lihat gaminya banyak banget. Di bagian akhir saya kasih catatan kecil untuk diperbaiki. Dan untuk refleksi modul 1.3, 1.5 ini terakhirnya kapan ya? Ada yang buka modul kakak-kakak, buka LMS mungkin bisa dilihat tanggal pengumpulannya terakhir. Tanggal 29 kalau nggak salah Kak. 29 besok ya, jam 23.59 ya Kak? Iya Kak. Nah terus Oke, itu cara ngelihat kita sudah ngirim tugas atau belum itu di mana Kak ya? Saya khawatirnya saya udah ngirim tapi nggak nyampe gitu Kak. Kak Silvi ya? Sangkut tower. Untuk ngecek yang sudah kumpul atau belum, nanti saya coba share dulu Kak ya. Keterangannya. Biasanya dia tuh ada di bagian sebelah kanan bagian agak sedikit atas itu ada. Ada kalau misalnya kakak-kakak sudah upload tugas, contoh ininya, nama filenya refleksi modul 1.3 PDF misalnya, dalam bentuk PDF. Kemudian kakak-kakak sudah upload, nanti di sebelah kanan itu akan muncul centang hijau itu Kak ya? Iya, itu salah satu centang hijau itu artinya itu sudah dilakukan. Kalau kakak-kakak sedikit ragu dengan dengan tugasnya sudah terkumpul atau belum, coba saya share screen. Tapi yang pernah saya lihat di situ kan sudah kadang terlihat sudah berpartisipasi katanya Kak. Berarti sudah itu Kak? Ya, itu sudah. Nah, untuk memastikannya bisa kita cek di sini kakak-kakak. Ini coba saya share screen lagi. Sudah muncul. Nah, itu ada yang submission detail itu Kak. Bagian ini. Nah, ini artinya kakak-kakak sudah sukses mengumpulkan tugas. Nah, untuk melihat penilaiannya gimana Kak? Nah, kakak-kakak untuk penilaian mungkin tidak bisa dilihat di akun peserta. Palingan hanya saja kakak-kakak bisa mengetahui itu dari komentar yang diberikan oleh tim penilai. Nah, seperti ini. Nah, kalau memang ada perbaikan, biasanya di belakang ini ada tulisan untuk perbaikan.
Mungkin minta saran Kak untuk kedepannya, mungkin di list di grup itu kakak-kakak siapa yang belum mengerjakan tugas ataupun yang perlu perbaikan seperti itu Kak. Oke, nanti untuk ke depan ya kita coba. Kakak-kakak boleh kalau misalnya ada pertanyaan yang berkaitan dengan tugas boleh disampaikan. Satu lagi Kak.